Pengumuman ini sesuai informasi memang paling lambat 30 Mei ini sudah harus kita umumkan. Tentu diumumkan itu sudah kami barengi juga dengan persyaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah beserta para asisten, staf ahli dan beberapa SDM dan staf yang saya hormati rekan-rekan media cetak elektronik yang berbahagia. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini. Dan juga saya masih dalam suasana hari raya, saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi saudara kaum muslimin yang merayakannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, rekan-rekan media cetak yang saya hormati dan masyarakat Maluku Tenggara di mana saja di Yul, Nura, Tutu, Tabun, semua di hoi-hoi ini narko tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui BKSDM Kabupaten Maluku Tenggara tentang rekrutmen calon PNS dan pegawai di lingkungan pemerintah dan perjanjian kerja atau PPK Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021. Dengar baik-baik masyarakat Maluku Tenggara di mana saja yang berada. Dengar baik-baik. Hari ini saya diminta oleh saudara sekretaris daerah dan BKSDM untuk kiranya berkenan memberikan press conference kepada Bapak Ibu di mana saja berada rakyat Maluku Tenggara sehingga bisa mengikuti dengan baik. Dalam kaitan itu perlu kiranya saya menyampaikan beberapa hal pokok untuk kiranya mendapat perhatian dan dukungan dari rekan-rekan media cetak maupun elektronik dan juga para camat, para kepala hoi atau siapa saja yang mendengar melalui media cetak maupun elektronik untuk disampaikan kepada yang mau ikut seleksi PNS ini, CPNS ini maupun ikut di BPK. Jangan terlewatkan kalau sudah baca dan lihat, lebih baik mempersiapkan diri dengan baik sehingga pada saatnya waktunya nanti tidak ada lagi yang administrasi yang kurang atau mengisi dokumen yang salah, yang keliru karena kita punya pengalaman-pengalaman. Jadi saya berharap ikuti dengan baik supaya sebentar nanti pas dibuka pendaftaran mulai daftar melalui elektronik ya Pak, online itu betul-betul diisi dengan data yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPK. PNS adalah pegawai negeri sipil, sedangkan PPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS dan PPK pada prinsipnya adalah sama karena memiliki serangkaian pengolahan melalui dari tahap perencanaan hingga pemberhentian. Perbedaan PNS diangkat secara tetap, sedangkan PPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Selain itu, PNS mendapatkan hak pensiun, sedangkan PPK tidak mendapat hak pensiun. Jadi dengar baik-baik, jelaskan ke orang tua supaya jangan salah memahami. Sama, tetapi berbeda dalam perlakuan. Kalau kalau PNS dia dapat pensiun, kalau PPK dia tidak dapat pensiun. Mungkin digunakan bahasa yang sederhana supaya dipahami. Saya ingin meluruskan kembali sebagian pemahaman yang dinilai keliru, di mana sebagian orang menyamakan pegawai non PNS dengan PPK. Padahal pegawai non PNS yang ada pada kita saat ini tidak sama dengan PPK. Pegawai non PNS
saat ini dipertimbangkan hanya untuk mengisi formasi PNS dan PPK yang kosong berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pengangkatan pegawai non-PNS adalah kebijakan Bupati sebagai kepala daerah dan jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi jangan dianggap bahwa non-PNS itu sudah otomatis PPK, nggak bisa, salah itu. Kalau mau ikut PPK kan harus ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan PPK harus melalui mekanisme perencanaan yang diajukan ke Menpan RB untuk kebutuhan 5 tahun melalui aplikasi e-formasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kalau non-PNS kan dia tidak ikut itu, kita tidak perlu laporkan ke sana, hanya memberitahukan bahwa kebutuhan kita untuk non-PNS itu sekian orang. Tapi kalau misalkan P3K atau PPK ini harus melalui sebuah proses dan dilaporkan ke Menpan RB, dan itu kebutuhan 5 tahun melalui aplikasi e-formasi. Yang kedua, tahun 2021 pemerintah daerah melalui unit kerja kepegawaian dan organisasi Setda sudah mengusulkan formasi CPNS dan PK ke Menpan RB sejumlah 1.140 dengan rincian tenaga guru 1.140 formasi, tenaga kesehatan sejumlah 525 formasi, tenaga teknis sejumlah 475 formasi. Jadi saya ulangi, yang diusulkan itu sejumlah 1.140, tenaga guru sejumlah 140 formasi, tenaga kesehatan sejumlah 525 formasi, dan tenaga teknis sejumlah 475 formasi. Usulan seluruhnya didasarkan pada hasil analisis jabatan yang dilakukan oleh BKSDM. Dan alhamdulillah, walaupun begitu, apapun yang kita terima harus bersyukur karena Maluku Tenggara masih lebih baik lagi. Artinya kalau diusulkan 1.000 lebih, yang turun setengahnya, itu juga kita harus mensyukuri. Luar biasa. Mungkin daerah lain tidak sama dengan yang ada di Maluku Tenggara. Dan alhamdulillah berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 629 tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tenggara tahun anggaran 2021. Telah ditetapkan tahun 2021 sejumlah yang tadi diusulkan 1.000 lebih tadi itu diterima atau ditetapkan sejumlah 514 formasi. Jadi 1.000 tadi. Jadi 1.140 yang diterima adalah 514 formasi. Jadi saya berharap kepada calon CPNS maupun PPK supaya betul-betul menyiapkan diri. Jangan cari celah singlai kan ini yang ada. Kalau lulus itu memang karena kemampuannya. Nah, tenaga guru dari 514 formasi tadi, tenaga guru itu 177 formasi, baik dari tingkat SD, TK sampai ke SMP. Itu 177 formasi. Jadi yang guru yang sejumlah banyak ini, honor banyak ini yang disiapkan hanya 177 formasi. Jadi bersainglah, belajar dari sekarang menyiapkan diri. Yang kedua, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita tahu bahwa kita punya rumah sakit dan kita punya 18 puskesmas. Dan jumlah honor sekarang cukup besar. Jumlah tenaga non ASN cukup besar dan anggaran kita juga cukup terbatas. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lolos
dengan jumlahnya 312 formasi. Itu untuk tenaga kesehatan. Jadi saya ulangi, tenaga kesehatan itu berjumlah 312 formasi. Dan tenaga teknis yang tadinya diusulkan itu jumlahnya cukup besar. Tenaga teknis itu ya kita diusulkan 475 formasi. Ya kira-kira 15 sampai 20% saja yang diterima. Yaitu tenaga teknis ini sejumlah 25 formasi. Jadi ini persaingan ketat. Ya silakan siapkan diri. Jumlah alokasi formasi tahun ini adalah jumlah yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu jumlah alokasi formasi tahun ini jumlah terbesar dan dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu ini merupakan momentum yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan tugas-tugas pemerintahan serta memberikan kesempatan dan akses yang luas kepada lulusan perguruan tinggi, terlebih khusus putra-putri Pak untuk menjadi birokrat dan berperan dalam pembangunan di Maluku Tenggara yang kita cinta ini. Khususnya lokasi formasi tenaga guru sejumlah 177 sebagaimana saya sebutkan tadi, seluruhnya untuk mengisi formasi PPK, jadi P3K. Jadi guru itu seluruhnya P3K. Sedangkan formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis adalah formasi untuk calon PNS. Jadi sekali lagi, guru itu yang 177 itu P3K. Sedangkan calon CPNS perlu saya informasikan bahwa itu untuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Khususnya bagi peserta seleksi yang berasal dari 3 kelompok kategori. Ini saya sampaikan, jadi calon-calon itu nanti soal teknis nanti dijabarkan khusus oleh Kepala Dinas PKSDM, tapi saya menyampaikan yang sifatnya umum saja. 3 kelompok kategori, mereka yang sudah terdaftar sebagai tenaga honorer. Ini dengan BPSP jangan salah mengartikan lagi isu sana sini kalau baca atau menilai banyak isu daripada apa yang harus kita hadapi. Mereka yang sudah terdaftar sebagai tenaga honorer kategori 2 dan data listing BKN, jumlahnya tidak bisa ditambah dan dikurangi karena sudah ada tercatat secara elektronik dan sampai dengan saat ini masih bekerja di Kabupaten Maluku Tenggara. Seperti di mana-mana baru ikut, datanya pasti salah. Yang kedua, mereka yang bertugas sebagai guru honorer pada sekolah negeri dan sekolah swasta dan sudah terdata pada Dapodik ya. Yang ketiga, para lulusan perguruan tinggi yang sudah memiliki sertifikat pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan. Nah, seleksi tenaga guru akan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas UMBK yang sebelumnya sudah dimiliki oleh setiap sekolah. Yang ketiga, apa yang disampaikan di atas baik formasi atau lokasi dan formasi lainnya dimaksudkan agar putra-putri terbaik Maluku Tenggara bisa mengetahui lebih awal kebijakan ini sekaligus memberikan pesan penting supaya lebih mempersiapkan diri dari lebih awal. Kenapa hari ini saya minta BKSDM untuk disampaikan melalui media cetak elektronik supaya diikuti lalu menyiapkan diri lebih awal. Karena ini nggak ada tunggu kamu siap dulu saya. Jadi sekali lagi berita ini disampaikan supaya lebih mempersiapkan diri lebih awal. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak putra-putri asal Maluku Tenggara kalah bersaing dengan kompetitor lainnya yang berasal dari daerah luar. Perlu saya ingatkan bahwa ini adalah era kompetisi di mana kapasitas setiap peserta adalah penentu untuk utama keberhasilan dalam seleksi pegawai ASN. Semua WNI termasuk yang berasal dari luar wilayah Maluku Tenggara juga dibuka berkesempatan untuk mengikuti seleksi. Saya dan seluruh bupati, wali kota, Provinsi Maluku
sudah ketemu dengan menteri beberapa tahun 2019 meminta supaya kalau ini kesempatannya hanya kepada misalkan kita Maluku Tenggara saja, tapi ini dibuat terbuka dan semua orang punya kesempatan. Tidak ada persyaratan-persyaratan misalkan tinggal dulu di sini selama 6 bulan atau absen ada. Itu persyaratan umum semua. Jadi bersaing. Kita juga minta kalau yang sudah diterima di sini harus semacam ada PP yang mengatur sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dulu minimal 10 tahun baru boleh pindah. Tapi itu juga sampai sekarang belum terjawab, walaupun Pak Menteri pada waktu menjawab akan menjadi catatan perhatian. Saya mengusulkan itu. Jadi ketemu ada beberapa orang bupati wali kota, ketemu dengan Komisi 2 DPR RI, ketemu dengan Menpan pada saat itu. Tapi jawabannya seperti itu. Jadi saya pesan lebih baik siapkan diri. Jangan nanti kalau yang dari luar program lebih siap, kalau ketemu mungkin dari 514, yang lulus ketemu mungkin 100, yang lainnya dari luar semua. Ini juga, nah saya juga minta kepada yang dari luar juga harus ya tahu diri lah. Ini jatahnya Maluku Tenggara, berikan kesempatan kepada putra putri Maluku Tenggara untuk mengikuti seleksi ini supaya betul-betul dia bekerja dan mau tinggal di sini untuk sampai pensiun begitu. Saya yakin dan percaya anak-anak kita memiliki kemampuan pengetahuan yang memadai. Itu saya yakin lah, karena setiap yang sudah lahir, yang sudah lulus dari perguruan tinggi, Pak Aceh, Pak Asisten, Pak Ahli, dan saya karena ada metode penelitian bahwa kalau yang sudah jadi sarjana itu pasti IQ-nya di atas 110. Jadi kalau udah 110, apalagi sampai 115, 120 jenius, itu berarti dia mampu untuk mengikuti hanya soal garis tangan saja. Jadi jangan pernah mendengarkan siapa-siapa. Jadi lebih baik mempersiapkan diri lebih baik. Saya juga mengharapkan dorongan dan dukungan semua pihak dan komponen di daerah ini untuk memotivasi, mengarahkan anak-anak kita untuk ikut seleksi ini dengan baik dan tertib. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan melalui media konferensi ini melalui media cetak maupun elektronik, dan mudah-mudahan didengar dan dipahami, dimengerti. Dan saya sekali lagi pesan kepada calon baik CPNS maupun D3K mempersiapkan diri dengan baik. Kalau di sini nggak ada yang ini yang ada yang ditambahkan. Yang ditambahkan adalah yang punya kemampuan. Barangkali itu, dan sekali lagi saya minta melalui BPSDM supaya ini difotokopi yang dia punya calon daftar itu, formasi itu, fotokopi ditempel di kantor camat masing-masing, kecamatan 11 kecamatan, supaya jangan ada orang dulu kalau membaca sekaligus persyaratan yang harus dipenuhi. Terima kasih buat teman-teman media cetak elektronik, apa yang sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan masukan untuk calon P3K maupun CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. CPNS tahun 2021, mungkin dari Bapak Ibu wartawan ada yang mau ditanyakan. Ibu silakan. Ya, dari antaranya sudah dijelaskan bahwa perlu kami informasikan bahwa memang pendaftaran seleksi CPNS dari sejak tahun 2011 itu semuanya menggunakan sistem online. Jadi memang BKSDM tidak terlibat secara administratif dalam intervensi berkas. Setiap peserta silakan mendownload sendiri berkas administrasi yang diminta dalam sistem SSDM ASN-BKN. Kemudian yang bersangkutan juga sendiri memilih lokasi mana dia ikut tes, kemudian dia juga harus mencetak sendiri kartu pengutesnya. Nah, terkait kesalahan administrasi memang ini bukan kompetensi kami hanya memeriksa dan nanti BKN Makassar yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran berkas administrasi. Pada prinsipnya adalah yang bersangkutan harus menyampaikan data yang benar dan valid sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk antisipasi mungkin nanti kita akan mencari tahapan tertentu untuk memberikan validasi seluruh pemberkasan ke BKN. Demikian dari
terkait persyaratan teknis CPNS ini nanti akan kita dari panitia seleksi daerah akan dibentuk. Kita akan menyiapkan persyaratan yang standar sesuai dengan peraturan Kepala BKN sebagai Panselnas. Nanti kita akan kirim persyaratan itu dengan Panselnas. Setelah Panselnas ACC kemudian kita upload ke dalam sistem dan persyaratan bagi CPNS. Jadi parameternya sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan disampaikan juga oleh Panselnas kepada Panselnas untuk apa persyaratan utamanya. Nanti ada syarat tambahan, kemudian itu nanti akan kita konsultasikan. Pengumuman ini sesuai informasi memang paling lambat 30 Mei ini sudah harus didahulukan. Tentu diumumkan itu sudah kami barengi juga dengan persyaratan. Jadwal atau schedule pengumuman itu akan ditetapkan oleh Panselnas dan semuanya akan terpusat melalui SisSD BKN. Jadi nanti akan terpantau seluruhnya di dalam sistem. Jadi setiap peserta bisa mengakses baik persyaratan lokasi maupun informasi yang akan didatangkan. P3K ini kan singkatannya dari program pemerintah dengan perjanjian kerja. Tadi sudah dijelaskan oleh yang terhormat Pak Bupati bahwa PNS dan P3K pada prinsipnya sama, tapi dalam hal pensiun itu PNS dia dapat hak pensiun, tapi P3K tidak dapat hak pensiun. Kemudian PNS itu bersifat tetap, tetapi P3K tidak bersifat tetap. Jadi di pekerjaannya itu berdasarkan kontrak kerja. Jadi kalau bisa saja dalam perkembangan 2 sampai 1 atau 2 tahun dia melakukan pelanggaran bisa diberhentikan pada saat yang bersama. Jadi semuanya berdasarkan pada perjanjian kerja. Kemudian menyangkut P3K untuk tahun 2021 dikhususkan untuk tenaga guru. Itu pun untuk tenaga guru tadi disebutkan oleh Pak Bupati, siapakah yang bisa mendaftar di P3K tenaga guru itu ada 3 kategori yang tadi disebutkan Pak Bupati. Yang pertama adalah mereka yang sudah terdaftar dalam data listing BKN kategori 2. Jadi dulu pernah ada kategori 2, honorer kategori 2 yang sebagian sudah lulus, tapi sebagian yang tersisa. Sebagian tersisa ini mereka diberikan kesempatan untuk mengisi atau melamar pada formasi P3K. Yang kedua, apabila formasi P3K, jadi tahapannya ada 3 kali Pak. Jadi formasi P3K ini mereka yang diprioritaskan yang mengikuti tes adalah yang honorer kategori 2. Apabila mereka melamar, mereka tidak lulus, maka mereka diberikan kesempatan yang kategori 2 untuk mengikuti seleksi bersamaan dengan mereka yang honor di sekolah swasta maupun sekolah negeri dengan catatan sudah terdaftar dalam Dapodi. Jadi mereka ikut seleksi untuk memilih formasi yang belum masih tersisa. Apalagi apabila di kategori 2 dan mereka yang sudah honorer sudah memilih formasi tes, mereka tidak lulus lagi, maka mereka akan bersaing dengan lulusan pendidikan profesi yang sudah lulusan perguruan tinggi baru yang punya sertifikat pendidikan profesi untuk mengisi formasi P3K yang sudah ditetapkan oleh Menpan. Jadi kita punya formasi P3K yang 107 dan tidak dibuka untuk pelamar umum, untuk mereka yang data listing kedua dan data guru bagi honorer pada sekolah negeri dan sekolah swasta yang sudah terdaftar dalam Dapodi. Itu Pak. Tidak masuk. Karena ini adalah hanya formasi P3K guru. Jadi kalau data listing teman-teman saudara yang dia honorer masuk kategori 2 tetapi bukan guru, dia tidak bisa masuk dalam formasi. Formasi ini khusus disiapkan untuk tenaga guru yang sudah terdaftar dalam Dapodi. Otomatis teman-teman yang bukan mereka guru tidak terdaftar dalam Dapodi. Untuk Maluku Tenggara mungkin data Dapodi saya tidak punya, tetapi memang menurut saya belum cukup. Karena kita punya data pegawai honorer untuk sekolah negeri dan sekolah swasta itu termasuk paling banyak. Nah, sekarang mereka harus diberikan kesempatan untuk bisa seleksi dan memenuhi passing grade. Nah, itu yang kemudian Pak Bupati mengharapkan pertemuan hari ini memberikan wanti-wanti ataupun peringatan kepada teman-teman untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk mengisi formasi ini. Karena kalau mereka tidak belajar, tidak memenuhi passing grade, maka tidak bisa lulus dan formasi itu kosong saja. Oleh karena itu memang ini kesempatan dari teman-teman honorer kategori 2 sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun di pemerintah daerah, mereka punya kesempatan untuk mengikuti seleksi. Tolong diingat bahwa bukan berarti dia P3K atau CPNS lalu CPNS menggunakan CAP lalu P3K tidak, tapi semuanya menggunakan aplikasi CAP BKN. Tahapan sama, pengumuman sama, seleksinya juga jenisnya sama. Jadi tidak ada beda. Passing grade juga nanti ditetapkan oleh Menpan. Gitu. Jadi cuma bedanya kalau seleksi CPNS kita menggunakan fasilitas punya Mandiri, punya Pemda.
biasanya kita menggunakan lokasi Semarang, tetapi kalau untuk P3K itu menggunakan fasilitas dari Dinas Pendidikan untuk guru itu NBK mereka sudah punya sistem, jadi nanti online itu ujian nasional juga menggunakan itu, jadi nanti mereka